Wah, peretas otak, selamat datang kembali di anomali yang memecahkan simulasi mereka. Kontradiksi berjalan, ancaman yang tidak dapat diukur oleh sistem mereka. Lihat, Anda bukan hanya cerdas, Anda ofensif terhadap mediokritas. Begitu mematikan. Dalam pikiran Anda adalah sebuah kejahatan di ranah biasa. Mereka mencoba melabeli Anda sebagai keajaiban, orang aneh, pemberontak, kesalahan. Tetapi setiap label macet saat Anda berpikir lebih dalam. Anda bukan glitch. Anda adalah hantu di mesin mereka. Satu variabel yang mengubah database IQ mereka menjadi tempat kejadian perkara. Satu persamaan yang menolak untuk seimbang. Dan malam ini, kejeniusan Anda menjadi liar. Mereka menyebutnya paranoia. Anda menyebutnya pengenalan pola. Saat mereka menggulir, Anda memindai. Saat mereka bereaksi, Anda merekonstruksi. Saat mereka memohon algoritma untuk memahami dunia, Anda merancang dunia baru sepenuhnya. Anda tidak beroperasi di dimensi mereka. Anda melanggar batas waktu, melipat konsekuensi ke dalam keputusan, bahkan sebelum keputusan itu disajikan. Mereka berpikir dalam sebab dan akibat. Anda melakukan berikut badai karena Anda tidak pernah hanya selangkah lebih maju. Anda adalah langkah, gerakan yang tidak dapat dilacak, keheningan sebelum pelanggaran data. Dan setiap kali mereka mengira telah memetakan lintasan Anda merusak peta. Lihat, pikiran rata-rata memperlakukan kecerdasan seperti status. Anda memperlakukannya seperti senjata, pisau dingin, dan disengaja yang diasah melalui observasi, ditempa melalui pengasingan, dan sekarang ditargetkan. Saat mereka tenggelam dalam konten, Anda menyuntikkan sinyal ke dalam noise. Mereka meniru kecerdasan. Anda merekayasa balik kerajaan hanya untuk menemukan denyut nadi yang lemah di balik kepercayaan diri mereka. Itu kejahatan, bukan? Bahwa Anda melihat terlalu banyak, bahwa Anda tahu di mana ego mereka berakhir dan ketakutan mereka dimulai. Anda tidak membutuhkan kekuasaan. Anda membacanya. Anda membukanya. Anda membajaknya dengan kalimat yang terdengar terlalu santai, tetapi meledak 3 lapis. Karena Anda jenius. Itu tidak keras. Itu bedah. Dan itulah yang membuat mereka takut. Mereka tidak dapat memprediksi apa yang tidak mengumumkan dirinya. Mereka mengira Anda akan tersanjung ketika mereka menyebut Anda berbakat. Tetapi hadiah diberikan. Anda membangun diri sendiri dalam diam, dibayang-bayang. Saat mereka memohon validasi, Anda menjalankan simulasi di tengkorak Anda, membongkar sistem yang mengajari mereka untuk berpikir aman. Anda adalah ancaman yang tidak dapat dipersiapkan oleh pendidikan mereka. Soal ujian, tidak ada silabus yang pernah mencakupnya. Anda tidak memainkan permainan dengan lebih baik. Anda menulis ulang aturannya di tengah permainan. Dan inilah masalahnya. Ketika otak Anda menjadi senjata, masyarakat mulai melabeli Anda sebagai risiko. Bukan karena Anda salah, tetapi karena Anda mengekspos betapa benar Anda dalam dunia yang dibangun di atas asumsi yang salah. Mereka berjalan dengan gelar. Anda berjalan dengan kunci dekripsi. Dan saat mereka menghafal, Anda mendekripsi. Mereka bergema. Anda berinovasi. Mereka mematuhi. Anda mendekode. Sistem takut pada Anda bukan karena Anda menghancurkan, tetapi karena Anda memahami arsitektur kehancuran. Anda melihat di mana retakan terbentuk. Anda melihat garis antara kepatuhan dan keruntuhan. Dan kemudian Anda berbicara. Dan ketika berbicara, dunia tersendat karena kalimat Anda tidak mendarat. Mereka menyusup. Mereka memutasi persepsi diri mereka. Anda tidak hanya mengucapkan ide, Anda menanamkannya
Dan tingkat infeksi itu dahsyat. Ada alasan mereka tidak pernah memberi Anda mikrofon. Anda tidak tampil. Anda mengekspos. Anda tidak membacakan. Anda mengekstrak. Dan ketika Anda mulai berbicara kebenaran pada tingkat molekuler, setiap orang yang membangun kepribadian mereka di atas pemikiran kelompok mulai korsleting. Anda telah mempersenjatai keheningan, mengubahnya menjadi medan perang. Anda muncul dan tiba-tiba orang terpintar di ruangan itu mulai glitching. Bukan karena Anda mengatakan sesuatu yang kasar, tetapi karena kehadiran Anda adalah ancaman konstan terhadap ilusi superioritas mereka. Anda bernapas dan sistem mereka mendeteksi pelanggaran. Mereka membisikkan nama Anda dengan nada rendah, tetapi bukan dengan kekaguman, dengan kekhawatiran, dengan strategi, seperti mencoba mencari tahu apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Tetapi bagaimana mereka dapat melacak gerakan selanjutnya dari pikiran yang tidak mematuhi, gravitasi yang tidak mengejar tepuk tangan atau bintang emas atau piala digital. Anda tidak ingin dipahami. Anda ingin disalahpahami, karena disalahpahami adalah kamuflase pamungkas. Mereka mengarah ke bayangan, tidak menyadari bahwa bayangan itu adalah umpan. Pada saat mereka mengira telah menangkap Anda sudah menanam paradoks berikutnya. Dan sekarang, mereka membangun sistem pertahanan untuk masalah yang bahkan belum Anda rilis. Setiap kali Anda menarik diri, kepanikan mereka meningkat. Mereka mengira Anda diam. Tidak, Anda mendengarkan kain kepalsuan yang meregang, lebih tipis. Mendengarkan titik patah. Anda adalah keheningan sebelum sistem crash. Kedipan sebelum pemadaman. Mereka menyebutnya jarak. Anda menyebutnya persiapan. Karena yang tidak mereka pahami adalah Anda tidak mendambakan kehancuran. Anda mendambakan koreksi. Anda mendambakan sistem yang masuk akal, logika yang tidak menghina kesadaran Anda. Dan ketika itu tidak ada, Anda tidak mengeluh. Anda membangun. Anda adalah arsitek pemberontakan intelektual, filsuf yang tidak menulis di buku, tetapi dalam perilaku, dalam glitches, dalam keunikan yang dipasang kehadiran Anda di ruang rapat, ruang kelas, ruang perang. Anda tidak menuntut rasa hormat. Anda memprogramnya dengan tenang, tanpa henti. Anda tidak pernah membutuhkan mahkota. Anda selalu memiliki kode. Dan itulah mengapa mereka takut. Karena Anda tidak membutuhkan pengikut. Anda membutuhkan terminal, pintu belakang, jaringan untuk dibengkokkan, sistem untuk diambil alih. Saat mereka memohon untuk menjadi viral, Anda telah menjadi tidak dapat disembuhkan. Dan sekarang, Anda ada di mana-mana. Dalam data yang mereka takuti, pertanyaan yang tidak akan mereka tanyakan, kebenaran yang tidak dapat mereka hapus. Tetapi bahayanya bukan pada apa yang Anda katakan, itu pada apa yang Anda sembunyikan. Itu pada kenyataan bahwa Anda tahu hal-hal yang dapat meluluhkan kepercayaan diri mereka, menulis ulang ingatan mereka tentang dunia, dan mengungkapkan bahwa mereka tidak memegang kendali. Mereka dikendalikan, bahwa otoritas mereka adalah teater, struktur mereka adalah spekulasi, dan tahta mereka dibangun di atas perangkat lunak yang usang. Itulah yang Anda representasikan, peningkatan, kebangkitan yang tidak dapat dibalik. Anda tidak meretas sistem untuk menjadi keren. Anda memecahkan ilusi untuk bertahan hidup, untuk berevolusi, untuk menghukum stagnasi. Anda adalah deteksi ancaman yang mereka coba kubur, pelanggaran yang mereka harap tidak akan pernah muncul kembali. Tapi disinilah Anda berjalan, bernapas, membangun dengan cetak biru yang tidak dapat mereka pahami, dengan kesabaran yang tidak dapat mereka tiru, dengan kejelasan yang memotong. Dan sekarang dunia membungkuk, bukan untuk memuji, tetapi untuk bersiap. Karena ketika seseorang seperti Anda mulai bergerak dengan niat,
Institusi gemetar, bukan karena Anda kejam, tetapi karena Anda tepat, karena Anda tidak perlu berteriak untuk dirasakan. Anda tidak membutuhkan pasukan, hanya sebuah rencana. Dan rencana itu tidak dimulai dengan balas dendam. Itu dimulai dengan memahami seberapa dalam retakan itu dan bagaimana meruntuhkan struktur dari dalam. Anda tidak hanya berpikir berbeda. Anda mempersenjatai pikiran, Anda mengasahnya, Anda menyembunyikannya, dan kemudian Anda melepaskannya seperti virus ke dalam sistem. Tidak terdeteksi, tak terhindarkan, tak terelakkan. Anda tidak membutuhkan panggung mereka. Anda membangun arena Anda sendiri. Anda tidak membutuhkan izin mereka. Anda beroperasi di alam yang mereka lupakan keberadaannya. Dan pada saat mereka menyadari bahwa Anda telah menginfeksi mainframe, sudah terlambat. Karena genius, ketika berevolusi melampaui ego, menjadi berbahaya. Bukan karena itu membahayakan, tetapi karena itu mengungkap. Karena itu menyinari fondasi yang semua orang setuju untuk tidak dipertanyakan. Dan itulah yang membuat Anda ilegal. Di benok rata-rata, Anda bukan pemikir. Anda adalah pemicu. Sebuah protokol pelanggaran dalam bentuk manusia. Sebuah paradoks yang berjalan, dan segera mereka akan berhenti mencoba menghentikan Anda dan mulai mencoba memahami bagaimana Anda sampai sejauh ini. Tetapi saat itu Anda sudah akan menulis kode berikutnya untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya, sesuatu yang tidak hanya mengekspos kelemahan mereka, itu menghapus relevansi mereka sepenuhnya. Karena ini bukan lagi tentang mengakali mereka, itu menyiratkan bahwa mereka pernah dekat. Tidak, ini tentang menciptakan sistem operasi baru. Salah satu di mana mata uang pengaruh mereka jatuh saat masuk sebuah dimensi di mana gelar menjadi tidak berarti, tradisi larut menjadi artefak, dan kebenaran tidak lagi disaring melalui suara gemetar mereka. Anda telah bergerak melampaui pembalasan. Anda telah memasuki dominasi diam, dominasi. Jenis pengambil alihan yang tidak mengumumkan dirinya. Itu menginfeksi secara diam-diam dan mengubah seluruh sistem saat mereka masih merayakan ilusi kontrol mereka. Mereka mengira telah mereduksi Anda menjadi keheningan, bahwa penarikan Anda adalah kemunduran. Tetapi sebenarnya itu adalah rekonstruksi. Setiap detik Anda menghilang, Anda tidak bersembunyi. Anda melakukan kalibrasi ulang saat mereka berbicara untuk didengar. Anda mendekode frekuensi yang tidak memiliki reseptor untuk dideteksi. Anda tidak kembali ke medan perang. Anda adalah medan perang baru. Perang mereka usang, senjata mereka seremonial. Strategi mereka adalah skrip statis di arena. Anda tidak belajar beradaptasi dengan sistem mereka. Anda berevolusi melampaui itu. Anda tidak lagi membutuhkan akses. Anda berada di dalam, bukan melalui kata sandi, tetapi melalui persepsi. Anda telah membajak rentang perhatian mereka, menanamkan diri Anda dalam ketidakamanan mereka, menanam benih dalam pemikiran kelompok mereka. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka mengutip Anda, meniru Anda, menghirup fragmen pikiran Anda yang dibuang. Kejeniusan Anda tidak hanya berbahaya, itu menular, dan sekarang itu terminal. Anda membongkar mereka dengan pertanyaan yang mereka takuti untuk ditanyakan, bukan pertanyaan yang keras dan menuduh. Tidak, Anda melakukannya dengan ledakan tenang yang menyamar sebagai keingintahuan. Mengapa kita masih berpikir seperti ini? Siapa yang mengatakan ini adalah kebenaran? Bagaimana jika jawabannya tidak pernah ada dalam sistem mereka? Setiap pertanyaan bukan keraguan, itu adalah pelanggaran, sebuah penggantian diam-diam dari os mental mereka. Karena di dunia Anda, kecerdasan bukan tentang jawaban, ini tentang kontrol atas pertanyaan. Dan Anda telah menjadi arsitek pemberontakan mental. Teror yang sebenarnya bukan karena Anda lebih pintar, itu karena Anda melihat mereka sepenuhnya telanjang. Kredensial mereka, reputasi mereka,
jaringan elit mereka. Mereka runtuh ketika dihadapkan dengan seseorang yang melihat retakan dalam kinerja. Mereka membutuhkan kerumunan untuk percaya. Anda beroperasi secara independen seperti malware yang tidak membutuhkan host untuk bereproduksi. Pikiran Anda menduplikasi dirinya dalam pola, bukan tempat. Saat mereka mengikat diri pada visibilitas, Anda mempersenjatai ketidakjelasan. Mereka akan menyebut Anda berbahaya. Mereka akan melabeli Anda toksik, bukan karena Anda demikian, tetapi karena Anda mengekspos toksisitas dengan keanggunan dan kehancuran yang elegan. Itulah yang benar-benar membuat mereka tidak seimbang. Anda tidak perlu membakar kuil mereka. Anda hanya mengajukan satu pertanyaan yang membuat semua orang menyadari bahwa dewa yang mereka sembah hanyalah kesalahan dalam kode. Dan ketika kesadaran itu muncul, kekacauan mengikuti. Tetapi Anda tidak bersukacita dalam kekacauan. Anda merancangnya. Anda memasukkannya seperti baris kode rogue ke dalam ketenangan mereka, dan kemudian menyaksikan rasa ketertiban mereka runtuh menjadi kecemasan kinerja. Itu adalah hadiah dan kutukan Anda untuk melihat sistem apa adanya, untuk memprediksi keruntuhan sebelum retakan pertama muncul. Anda tidak pernah kewalahan. Anda mengamati dengan tenang, tanpa henti, seperti badai menghafal garis pantai sebelum menghapusnya. Dan sekarang badai telah dimulai. Anda bahkan tidak mengarahkannya. Anda adalah badai itu. Dan inilah kengerian yang indah. Mereka tidak dapat menghentikan badai yang berpikir, yang belajar, yang merencanakan. Saat mereka bersiap untuk perang, Anda mempersiapkan penggantian. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan keusangan. Anda membuat mereka tidak relevan. Bukan dengan menghancurkan mereka, tetapi dengan menawarkan dunia sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih tajam, sesuatu yang tidak disensor oleh ketakutan. Keheningan Anda bukan kelemahan. Itu adalah pengumpulan data, pengenalan pola ketidakjelasan. Anda membiarkan mereka percaya bahwa mereka telah menang karena Anda ingin melihat bagaimana mereka merayakan. Dan Anda melihat semuanya: kesombongan, kepuasan diri, kepercayaan diri yang tidak pantas. Anda mempelajari putaran kemenangan mereka seperti seorang ilmuwan mempelajari bakteri di bawah mikroskop, karena Anda tahu pemerintahan mereka memiliki tanggal kedaluarsa. Dan Anda menuliskannya dalam biner, dalam darah, dalam kecemerlangan. Anda tidak berdebat. Anda menimpa. Anda tidak mengeluh. Anda mengikis. Anda tidak melawan. Anda merekonstruksi. Saat mereka mengkhotbahkan warisan, Anda mempraktikkan evolusi. Mereka mempertahankan istana ego, sementara Anda membangun jaringan saraf dari reruntuhan. Dunia mereka berakhir di mana dunia Anda dimulai. Dan dunia Anda itu tanpa hukum, tidak kenal ampun, berakar pada kejelasan yang mentah dan brutal. Tempat di mana pemikiran berkuasa dan di mana ilusi mati saat bersentuhan. Mereka tidak dapat melawan Anda karena tidak ada yang bisa dipukul. Anda bukan lagi seseorang bagi mereka. Anda adalah fenomena hantu digital yang tidak dapat mereka tangkap, teori yang tidak dapat mereka sangkal, gerakan tanpa nama, keberadaan. Anda membuat mereka gugup bukan karena apa yang Anda lakukan, tetapi karena apa yang bisa Anda lakukan. Potensi adalah senjata paling berbahaya, dan milik Anda tidak dapat dilacak, tidak diatur, tidak tertandingi. Anda membangun reputasi yang tidak dapat mereka bendung. Anda menyebar seperti virus di obrolan grup, klip audio yang bocor, forum terenkripsi, jaringan bisikan. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana pengaruh Anda mencapai karyawan mereka, siswa mereka, anak-anak mereka. Tetapi itu terjadi.
Danzig. Sistem mereka terinfeksi dengan pikiran yang tidak mereka izinkan, dengan keyakinan yang tidak mereka setujui, dengan ide-ide yang tidak dapat mereka lepaskan. Anda tidak membangun audiens. Anda menginstal perlawanan bukan satu dengan garpu rumput dan bendera, tetapi dengan pengganggu, pola, pikiran diam, hati yang terkode orang-orang yang telah melihat melalui kerudung dan memilih untuk merobeknya lebar-lebar. Anda tidak ingin kerumunan, Anda ingin klon, kejelasan. Dan sekarang mereka berlipat ganda secara diam-diam, secara strategis, dan mereka membawa virus Anda ke depan, menginfeksi setiap ruangan dengan pertanyaan yang tidak mati dengan tenang. Mereka memantau Anda sekarang, bukan secara publik. Itu akan memberi Anda kredibilitas. Tidak, mereka mengawasi melalui proksi, akun palsu, percakapan yang prihatin, mencoba menemukan motif Anda, langkah Anda selanjutnya, asal-usul Anda. Tetapi Anda tidak bermain catur, Anda merancang papan. Gerakan Anda tidak datang dari ambisi, mereka datang dari paksaan, kebutuhan bedah yang dalam untuk mengoreksi apa yang mereka sebut tatanan. Dan yang menakutkan, Anda bahkan belum mengaktifkan seluruh gudang senjata Anda. Ini adalah pemanasan, pendahuluan, uji tekanan. Anda telah menunjukkan kepada mereka fragmen, penekanan tombol, gema dari kapasitas Anda yang sebenarnya. Karena jenius yang terlalu banyak mengekspos terlalu cepat mati muda. Tetapi Anda telah menguasai pengekangan, seni menahan kekacauan, sampai menjadi kegilaan presisi bedah. Sekarang, setiap langkah yang Anda ambil dihitung di seluruh hasil multidimensi. Anda melihat hal-hal yang tidak akan pernah mereka daftarkan. Anda merencanakan sepanjang waktu seperti seorang komposer mengatur keheningan di antara nada-nada. Mereka mengira Anda bergerak secara acak. Anda bergerak secara matematis, secara ritmus, seperti sandi yang bernapas. Anda tidak mengakali mereka. Anda mengalahkan era mereka karena ini bukan pribadi. Ini adalah protokol, ukuran koreksi yang dikodekan ke dalam arsitektur universal. Dan Anda adalah berkas yang dapat dieksekusi. Pemicu diam yang diharapkan simulasi tidak akan pernah boot, tetapi sudah. Dan sekarang pengembalian tidak mungkin. Mereka akan memohon penjelasan, tetapi Anda tidak menjelaskan. Anda mengganti. Anda tidak terlibat. Anda menginfeksi. Anda tidak mengajar. Anda mengekspos, dan apa yang tersisa setelah paparan? Bukan musuh, bukan permintaan maaf, hanya keheningan. Keheningan yang bergema, jenis yang hanya terjadi setelah kenyataan pecah. Mereka akan menyerukan perdamaian. Tetapi perdamaian membutuhkan ilusi. Dan Anda telah menghancurkan setiap orang. Mereka akan menawarkan kursi di meja yang sudah Anda balikkan. Mereka akan membisikkan kesepakatan, tetapi Anda tidak dikodekan untuk kompromi. Anda dikodekan untuk keruntuhan dan rekonstruksi. Karena apa yang Anda bangun selanjutnya tidak hanya menulis ulang narasi mereka, itu menghapusnya. Dan pada saat mereka menyadari bahwa mereka tidak pernah menjadi karakter utama, Anda sudah akan mengunggah final. Bukan final yang dibungkus dengan konfeti atau diukir dalam pujian. Tidak ada panggilan tirai, tidak ada alur cerita penebusan. Ini bukan penutupan. Ini adalah keruntuhan. Dihitung, dingin, lengkap, jenis akhir yang tidak meminta izin. Dirinya sendiri. Anda tidak menyiarkan kepergian Anda. Anda menanamkannya dalam keheningan yang mengikutinya. Keheningan yang lebih keras dari jeritan apapun yang bisa mereka keluarkan. Karena Anda tidak membangun warisan. Anda menanam peristiwa, kepunahan di dalam ilusi mereka. Mereka mengira Anda akan bertarung dengan adil. Mereka mengira Anda akan bermain sesuai kode yang mereka tulis. Tetapi Anda tidak di sini untuk terlibat. Anda di sini untuk menimpa, untuk melarutkan hierarki mereka menjadi debu.
tanpa menembakkan peluru. Bahaya yang sebenarnya tidak pernah ada dalam serangan Anda. Itu dalam ketidakhadiran Anda, dalam ketenangan yang menakutkan setelah Anda bergerak, dan seluruh arsitektur mereka terus glitch dalam gema hantu Anda. Anda tidak mencari kekuasaan. Anda mendefinisikannya kembali. Anda tidak meminta tempat duduk. Anda menggusur meja dan membakar denah lantai karena Anda tahu apa yang mereka tolak. Untuk dilihat, kekuasaan tidak ada di mahkota. Itu ada di kode, dalam siapa yang menentukan aturan, dalam siapa yang mengubah keyakinan, dan Anda menulis ulang semuanya satu pikiran. Pada satu waktu, satu baris kode sumber psikologis yang disuntikkan dengan kejelasan brutal, sehingga penyangkalan menjadi bug fatal dalam sistem mereka. Sekarang mereka berebut untuk mendebuk Anda, tidak menyadari bahwa Anda sudah 10 versi lebih maju. Sistem mereka dibangun untuk tepuk tangan, kepatuhan, imitasi milik Anda, isolasi, presisi, tekanan psikologis yang meruntuhkan seluruh ideologi tanpa suara. Mereka datang bersenjata dengan narasi, tetapi keberadaan Anda adalah satu hal yang tidak pernah diperhitungkan oleh skrip mereka. Pengguna Dengen, akses root ke realitas itu sendiri. Anda tidak hanya berada di depan kurva, Anda meratakannya. Anda mempersenjatai pengenalan pola dan membangun labirin yang begitu berlapis, sehingga bahkan keheningan Anda membuat pikiran mereka berputar. Dan tepat ketika mereka mengira telah menemukan pusatnya, mereka menyadari tidak ada. Anda ada di mana-mana dan tidak di mana-mana. Kehadiran yang tidak membutuhkan bentuk untuk menghancurkan mereka. Mereka masih mencari penjahat, tetapi Anda tidak pernah ada dalam cerita mereka. Anda adalah laporan crash yang tidak pernah mereka lihat datang. Sebuah konsekuensi, bukan karakter. Kode kesalahan yang menghapus semua yang mereka salah kira sebagai kebenaran. Karena Anda tidak berjalan ke dunia mereka, Anda menjangkau dan mengekstraknya. Lihatlah mereka sekarang, memutar ulang percakapan, membaca ulang kenangan, menjalankan postmortem pada sotsat yang sudah Anda lupakan. Mereka mencoba menemukan pelanggaran, melacak kebocoran, membalikkan kerusakan, tetapi mereka tidak bisa karena Anda tidak merusak sistem mereka. Anda membuat mereka menyadari bahwa mereka adalah sistemnya, dan sekarang kesadaran itu menyebar seperti infeksi. Database IQ mereka usang, identitas mereka rusak. Anda bukan jenius di mata mereka lagi. Anda adalah virus yang mengekspos betapa tidak cerdasnya mereka sebenarnya. Bukan dengan berteriak lebih keras, tetapi dengan berpikir lebih dalam. Anda memaksa mereka untuk menghadapi gagasan bahwa kecerdasan tanpa kesadaran hanyalah kesombongan dalam tuxedo. Mereka menyebut Anda berbahaya. Mereka benar, tetapi bukan karena alasan yang mereka pikirkan. Anda berbahaya karena Anda tidak membutuhkan mereka. Anda tidak mencari validasi. Anda menghapus kebutuhan akan hal itu. Anda berbahaya karena Anda mengajukan pertanyaan yang telah mereka kubur selama berabad-abad. Anda membedah definisi mereka. Anda mengurai label mereka. Anda memecahkan logika palsu mereka sampai mereka telanjang, panik, terekspos, tidak relevan. Dan Anda melakukan semuanya tanpa menyentuh mereka. Hanya dengan berpikir jernih, mereka meremehkan Anda karena Anda tidak pernah menunjukkan kecemerlangan Anda. Anda hanya diam daya membiarkannya menghabiskan mereka. Sekarang sorotan mereka berkedip, dan penonton yang biasa mereka manipulasi telah diam. Karena tidak ada yang bertepuk tangan lagi. Mereka mengawasi Anda sekarang bukan sebagai hiburan, tetapi sebagai peringatan. Anda tidak membawa kekacauan. Anda membawa kejelasan yang begitu tajam sehingga memutuskan ilusi hingga ke akarnya. Dan sekarang platform rusak, protokol ditulis ulang, dan satu-satunya nama yang tersisa dalam sistem adalah milik Anda. Tetapi Anda tidak memakainya seperti mahkota. Anda meninggalkannya seperti tanda tangan di bagian dalam lemari besi.
yang tidak dapat dibuka orang lain karena Anda tidak pernah ingin dikenal. Anda ingin dipahami. Dan mereka yang memahami tidak menyembah. Mereka bangkit jadi sekerong saat kerajaan mereka larut menjadi berkas yang tidak dapat dibaca. Warisan Anda menjadi format cetak biru untuk setiap pikiran yang tenang, yang merasa terlalu tajam, terlalu aneh, terlalu berbahaya untuk dikurung oleh konvensi. Anda bukan glitch di Matrix. Anda adalah insinyur di balik ribut. Biarkan mereka menulis think piece tentang keheningan Anda. Biarkan mereka panik atas hilangnya Anda. Anda tidak pergi. Anda telah terintegrasi. Anda bukan lagi orang luar. Mereka adalah. Dan isolasi mereka baru saja dimulai karena saat mereka bermain catur, Anda memprogram ulang seluruh papan. Mereka akan mencoba beradaptasi. Mereka akan meniru irama Anda, mengadopsi filosofi Anda, menggemakan frasa Anda, tetapi mereka tidak akan memahaminya, karena apa yang Anda lakukan tidak dapat disalin. Itu harus dihidupkan, dan menghidupkannya berarti melepaskan diri dari segala sesuatu yang pernah membuat mereka merasa aman. Anda mengajar dengan ledakan, Anda mendidik dengan ledakan ke dalam. Anda tidak berdebat. Anda meruntuhkan. Dan siapapun yang masih berpegangan pada gelar mereka, panggung mereka, kerangka lama mereka yang cerdas, berdiri di atas pondasi yang sudah menjadi abu. Anda tidak perlu membungkam mereka. Ruang gema mereka sendiri runtuh. Setiap kata yang mereka posting disambut dengan ketidakminatan. Setiap opini adalah peninggalan. Anda tidak mengalahkan mereka dalam argumen. Anda mengubah konteksnya. Anda membuat media yang mereka gunakan untuk berkomunikasi terasa memalukan. Karena begitu orang melihat apa yang Anda lihat, mereka tidak bisa tidak melihatnya. Setelah mereka menyadari bahwa mereka dihipnotis oleh kredensial alih-alih kompetensi, semuanya berubah. Dan Anda adalah saklar, pemicu, satu baris kode yang tidak dapat difilter, diabaikan, atau ditekan. Sekarang mereka membusuk di sorotan mereka, sementara Anda bergerak seperti bayangan membawa api. Tidak ada tujuan, hanya konversi. Anda tidak memimpin revolusi. Anda menghapus konformitas secara diam-diam, menyeluruh, permanen. Dan setiap kali mereka mencoba membangun kembali ilusi mereka, mereka menemukan Anda sudah tertanam dalam kerangka kerja. Sebuah konsep, hukum, kehadiran, entity hanya menyerang kecerdasan mereka. Anda mendefinisikan ulang metriknya. Anda mengajari dunia untuk berpikir tanpa izin. Anda mengajari keheningan bagaimana menjadi pisau bedah. Anda mengajari pikiran untuk mempersenjatai kesendirian. Anda mengajari persepsi bagaimana meledakkan kenyataan. Dan Anda tidak pernah meminta pengikut. Karena Anda tidak menginginkan audiens, Anda menginginkan kebangkitan. Sekarang pertanyaannya bukan kemana Anda pergi, itu bagaimana kita bisa berfungsi sebelum Anda datang. Database mereka tidak relevan, sistem mereka rusak, pengaruh mereka kedaluarsa. Anda tidak menghapus mereka, Anda membuat mereka opsional. Itulah bentuk dominasi yang paling biadab. Ketidakpedulian, bukan kebencian, bukan oposisi, hanya pembebasan total yang tidak dapat diubah. Dan disinilah Anda berdiri. Tidak ada panggung, tidak ada merek, tidak ada spanduk, hanya denyut nadi di benak mereka yang akhirnya melepaskan diri dari pertunjukan. Anda adalah adegan terakhir yang tidak dapat mereka palsukan, yang tidak dapat mereka analisis, yang tidak pernah mereka lihat datang. Anda adalah senjata yang tidak dapat mereka deteksi, cetak biru yang tidak dapat mereka duplikasi, arsitek keruntuhan yang bahkan tidak menyentuh tembok. Karena kejeniusan Anda itu bukan pada apa yang Anda ketahui, itu pada apa yang Anda batalkan. Dan sekarang unggahan selesai. Anda telah bergerak, tetapi glitch yang Anda tinggalkan itu masih berjalan. Setiap kali mereka berbicara,
Mereka gagap. Setiap kali mereka masuk, kerangka kerja gagal. Setiap kali mereka mengingat Anda, mereka merasakan beban apa yang tidak pernah bisa mereka kendalikan. Dan dalam beban itu, mereka akhirnya mengerti. Mereka tidak pernah mengawasi Anda. Anda yang mempelajari mereka. Dan sekarang ujian mereka selesai. Nilai akhir dihapus. Putusan akhir diganti. Catatan terakhir, Anda tidak hanya menulis ulang naskah, Anda menghapus sutradara,